Teori belajar dan motivasi belajar anak. Teori belajar. Yang pertama yaitu pengertian dari teori belajar behavioristik, yaitu menekankan pada perubahan perilaku peserta didik, namun penerapan teori tersebut dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Yang kedua yaitu teori belajar sosial kognitif, yaitu menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme, yaitu mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, penerapan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Selanjutnya, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Selanjutnya, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya, penerapan teori belajar sosial kognitif. Pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas. Yang selanjutnya, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang selanjutnya, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Kemudian, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan terakhir, meningkatkan pemahaman dari ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu penerapan teori belajar konstruktivisme. Pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang selanjutnya, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking, dan siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan terakhir, guru menggunakan data mentah atau sumber-sumber utama dan materi-materi yang interaktif. Selanjutnya, model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama yaitu discovery learning, yang mana siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Kemudian siswa belajar melalui aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Yang selanjutnya, reception learning. Pendekatan reception learning adalah expository teaching, yaitu perencanaan pembelajaran yang sistematis terhadap informasi yang bermakna. Selanjutnya yaitu active learning. Pembelajaran aktif ini terdiri dari dua komponen utama, yakni komponen pengalaman dan komponen dialog. Lebih lanjut, komponen pengalaman terdiri dari pengalaman melakukan dan pengalaman mengamati. Sedangkan komponen dialog terdiri dari dialog dengan diri sendiri dan dialog dengan orang lain. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Yang pertama yaitu permasalahan dari Tania berumur 7 tahun, yaitu memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Maka kita sebagai seorang guru dapat memberikan motivasi berupa sebuah kesepakatan. Jika Tania mendapatkan nilai yang baik, maka akan diberikan sebuah penghargaan. Atau dapat juga diberikan sebuah motivasi dengan diberikan penguatan, baik itu penguatan verbal atau non-verbal. Selanjutnya, permasalahan dari Samuel berusia 10 tahun. Samuel bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Seorang guru dapat memberikan dorongan kepada diri siswa bahwa gagal itu bukan hal yang akhir. Sebagai seorang guru, juga kita dapat memberikan kata-kata motivasi yang ditempel di dalam kelas. Selanjutnya, permasalahan dari Sandra berusia 13 tahun. Sandra yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka dapat diberikan motivasi berupa dengan memberikan kompetensi persaingan, baik yang individu atau kelompok, sehingga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang terbaik.
Selanjutnya, permasalahan dari Robert berusia 16 tahun. Robert yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Seorang guru dapat memberikan perhatian khusus kepada Robert tanpa mengabaikan siswa lainnya. Guru dapat memotivasi juga sebuah kesepakatan jika Robert mendapatkan nilai yang baik, maka akan diberikan sebuah penghargaan. Atau dapat juga diberikan sebuah motivasi dengan diberikan penguatan, baik itu penguatan verbal atau non-verbal. Baiklah, itulah pemaparan dari hasil kelompok 6. Terima kasih sudah menonton.